Sejauh yang saya lihat kayaknya dia merata ya. Oke. Merata. Kecuali ke arah pedesaan ya, pedesaan pegunungan itu saya belum dapat bus stopnya. Karena saya suka naik sepeda, jadi pergi ke mana-mana kan. Oke. Sampai ke gunung. Iya, ada gunung ya. Karena bagus nah, kayak Gunung Teletubbies itu, memang bagus sekali. Pergi ke KJRI untuk makan nasi Padang ya kadang-kadang di sana. Oh ada ya? Ada nasi Padang. Nah, khusus mahasiswa Indonesia? Khusus mahasiswa Indonesia. Aduh. Ya. Tapi yang paling perbedaan mencolok itu mungkin di bagian fasilitas ya. Karena di sana apalagi international student itu banyak kali kasih uang mungkin ya, banyak kali diserap uangnya. Jadi fasilitas di sana luar biasa. Karena ada banyak spesialnya nih, mulai dari harga mahasiswa, promo mahasiswa dan lain-lainnya. Kalau di sana jadi student atau jadi mahasiswa ada nggak sih perbedaannya melalui fasilitas publik mungkin termasuk dari segi transportasi? Di sana parkir itu ada juga yang free tapi 30 menit cuman. Ada batasannya ya. Bagasi, bincang-bincang transportasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan Moda, kembali lagi di podcast Bagasi, bincang-bincang transportasi. Seperti biasa selalu ada saya di kursi sebelah sini ya, dan seperti biasa juga bintang tamunya selalu ada di hadapan saya. Dan kali ini Mirna Rasyada akan berbincang-bincang dengan salah satu narasumber ya. Ini nggak tahu nih apakah sudah boleh disebut expert pada bidang ini. Dan yang jelas untuk narasumber kali ini langsung aja. Halo rekan muda, perkenalkan saya Muhammad Hafid Ilmi. Ya, untuk saat ini saya sedang melanjutkan studi master degree saya di Australia. Nah, tapi kali ini lagi di Indonesia karena lagi liburan ya. Oh, ini lagi liburan. Akan ada berapa lama nih durasi liburannya? Iya, kemarin startnya di akhir Oktober. Ya, akhir Oktober dan sampai masuk kampus lagi tuh Februari nanti. Oh, lama. Yang masih lama. Apakah setiap liburan akan balik ke sini atau gimana? Gak tahu, ini plannya karena kemarin tiba-tiba ya, kebetulan ada untuk urusan keluarga juga. Jadi makanya sekalian pulang dulu sebentar. Nah. Oke, nah mumpung lagi liburan ya, kita tarik sebentar ke studio Dinas Perhubungan Aceh karena ada banyak sekali pertanyaan seputar transportasi dan juga kehidupan ya bisa dibilang keseharian ya sebenarnya, lebih ke sharing juga. Mana tahu rekan Moda yang pengen jalan-jalan ke Australia atau baru aja apply work holiday visa, ini juga bisa kita jadi obrolan ya. Karena kemarin baru aja tutup tuh, baru ditutup work holiday visa. Dan sekarang ini kesibukannya, jangan yang di Indonesia deh, biar keren yang di Australia. Kesibukannya kalau di sana itu biasanya ngapain aja? Oh baik. Untuk saya ini paling karena lagi setelah selesai kuliah ya. Sebelumnya saya kuliah master di Monash University Australia. Alhamdulillah saya mendapatkan beasiswa LPDP kemarin untuk tahun 2022 dan intake-nya winter bulan Juli kemarin tahun 2023 tahun ini. Ini baru 3 bulan jalan dan ya libur. Nah, selain kuliah paling ya sering join di kegiatan teman-teman untuk kegiatan olahraga, ada juga di sana dan ya pergi ke KJRI untuk makan nasi Padang ya kadang-kadang di sana. Oh ada ya? Ada nasi Padang. Khusus mahasiswa Indonesia? Khusus mahasiswa Indonesia. Aduh. Ya. Di bagian KJRI itu sering buat kegiatan mingguan gitu. Atau juga yang di bagian Muslim community ada juga di sana. Itu ada kegiatan mingguan. Jadi banyak makanan lah di sana ya. Dan komunitas Indonesia katanya sangat besar dan berkembang juga ya di Australia ya? Iya. Aduh, jadi Aceh juga banyak khususnya ya. Jadi rindu sama makanan Aceh enggak? Di sana rasanya walaupun dibilang masakan Aceh tapi rasanya nggak ada arwahnya di sini ya, nggak ada arwah Acehnya. Kurang nyerempet ya. Jadi ya nggak boleh lah ya, tapi melepas rindu dengan makanan-makanan Indonesia. Ya, mirip-mirip lah rasanya. Mirip-mirip. Tapi bicara tentang kemiripan, kita juga sebelum kita mencari perbedaan, rasa-rasanya sih banyak ya perbedaannya. Tapi kemiripannya setelah 3 bulan tinggal di Australia, sebenarnya apa sih yang mirip-mirip hidup di Australia dan juga di Indonesia, terutama di Aceh? Sebenarnya saya di sana lebih banyaknya habiskan waktu di kampus ya. Di kampus ya walaupun nggak belajar juga tapi biar nampak sibuk juga kan. Karena di sana kuliahnya senggang ya. Jadi cuman seminggu itu sehari. Satu minggu satu hari? Satu minggu satu hari. Emang kuliah master mungkin saya nggak juga tempat lain tapi di situ lumayan senggang. Nah selain itu yang di bagian kawan-kawannya paling karena memang banyak kali orang Indonesia di sana. Jadi memang kami berbicaranya antar Indonesia masih bahasa Indonesia. Aduh, ya, emang itu sebenarnya nggak boleh ya.
Katanya mau belajar culture, mau meningkatkan. Iya, Tapi ya, jadi kalau jumpa sama orang luar aja baru itu ada diskusi di kelas itu baru ngomong bahasa Inggris. Nah, itu udah berbeda ya. Tapi kalau jumpa sama orang Indonesia ya ngomongnya masih mirip di sini. Jadi masih berasa juga ya. Iya. Tapi untuk sistem belajar dan lain-lain, ini kan di S1-nya atau strata satunya ini kan di Indonesia, di Aceh. Kemudian tiba-tiba S2 udah di Australia nih. Merasakan perbedaan gak sih dari sistem belajarnya atau mungkin lingkungannya, suasana belajarnya seperti apa? Oh iya. Kalau di sana untuk dari segi belajarnya kurang lebih sama ya. Sama-sama mahasiswa juga yang sama-sama ya tidak ada yang terlalu over bagaimana. Dulu saya berpikirnya di sana udah sangat gawat kali, maksudnya kita udah paling bawah lah, udah sampai sana. Tapi sama-sama belajar semua di sana. Nah, tapi yang paling perbedaan mencolok itu mungkin di bagian fasilitas ya. Karena di sana apalagi international student itu banyak kali kasih uang mungkin ya, banyak kali diserap uangnya, jadi fasilitas di sana luar biasa. Khususnya lagi untuk masalah jurnal ya. Kebetulan di S2 ini kan dia banyak berkecimpung di bagian jurnal, cari jurnal ya dan sebagainya. Dan karena kita ada email kampus, email dari Monash-nya, itu untuk akses jurnal-jurnal premium yang berbayar itu mudah. Nah, jadi kita untuk mendapatkan bahan-bahan untuk buat tugas atau untuk baca-baca itu mudah di sana. Nah, luar biasa. Jadi sangat suportif lah untuk kampusnya ya. Luar biasa ya, untuk akses belajar, informasi, keterbukaan, kebutuhan yang mendukung pembelajaran itu sangat dibantu. Aduh, jadi pengen. Bisa lanjut. Semoga, aminin ya rekan muda. Tapi bicara tentang kuliah di luar negeri. Kalau jadi mahasiswa di Indonesia itu jadi satu gelar yang memang agak sedikit berbeda gitu ya. Karena ada banyak spesialnya nih, mulai dari harga mahasiswa, promo mahasiswa dan lain-lainnya. Kalau di sana jadi student atau jadi mahasiswa ada nggak sih perbedaannya melalui fasilitas publik mungkin, termasuk dari segi transportasi? Oke, baik. Dari segi fasilitas, apalagi yang kita katakanlah international student itu memang paling banyak diambil uang SPP lah kita bilang ya, atau tuition fees-nya. Bisa sampai 2 kali 3 kali lipat dari yang domestic student. Nah, jadi makanya mungkin fasilitasnya emang jangan ini lagi ya, maksudnya udah luar biasa di sana. Nah, dari segi-segi yang tadi, apalagi tempat belajarnya emang luar biasa. Di sana, apalagi untuk yang bagian transportasi, di sana ada yang namanya kartu transportasi, namanya MyKey, ya. MyKey card namanya. Nah, jadi MyKey card itu ada di setiap negara bagian. Kalau kebetulan saya tinggalnya di Melbourne, itu di Victoria. Nah, berarti MyKey card untuk Victoria. Nah, itu ada khusus untuk student juga. Tapi yang di cover itu cuman student undergraduate yang strata 1. Ya. Jadi kaum S2 enggak kaum ya? S2 tetap kayak masyarakat biasa. Nah, tidak ada kalau di bagian transportasi nggak ada khususnya. Khusus itu cuma untuk undergraduate aja. Dia bedanya di harga aja. Kalau yang undergraduate itu dipangkas setengah kayak itu. Beda setengah. Harga mahasiswa berarti tetap ada ya di Australia ya? Ada, tapi untuk S1. Ya sudah ya. Iya, salah satu dari S1-nya. Harusnya dari S1 udah di sana kemarin. Tapi ngomongin tentang transportasi ya. Ini kesehariannya Bang Hafid ini kalau dari tempat tinggal ke kampus biasanya menggunakan transportasi umum atau menggunakan kendaraan pribadi? Oke. Kebetulan saya tinggal di daerah Clayton namanya. Clayton itu emang kampus Monash, emang di daerah Monash. Satu area gitu Satu ya? area. Nah, kalau kita sempitkan lagi, saya dari kampus tuh kurang lebih cuman 3-4 menit. Nah, tapi kalau saya jalan, saya harus menempuh waktu 10 menit. Karena kampus saya itu dengan rumah itu ujungnya beda. Jadi kan yang harus ujung ke sana lah, harus mutar lah, karena kan beda fakultas. Tapi untuk sampai ke kampus 2-3 menit udah sampai kampus. Tapi untuk ke fakultasnya jalan lagi jauh lagi. Nah, jadi kalau jalan kurang lebih 10 menit. Nah, saya biasanya pakai sepeda, jalan awal-awal aja sebelum ada sepeda. Setelah itu emang nggak pernah lagi jalan ya, karena lumayan ya. Ya. Apalagi kalau kita awal-awal masih culture Indonesia, datangnya telat kan. Jadi kalau jalan makin telat. Jadi kalau sepeda cuman 4-3 menit lah udah sampai. Nah, kalau lagi hujan atau lagi kemarin waktu saya sampai itu winter ya. Jadi lagi nggak salju juga sih, tapi lagi dingin. Saya nggak bisa juga naik sepeda karena saya
nggak tahan dingin orangnya. Ya. Nah itu pun keluar harus 4 lapis baju baru aman sedikit ya. Ya, Nah jadi makanya saya naik bus. Nah, kebetulan ada bis stop juga dekat rumah. Jadi dia cuman 2 stop kayak gitu ke kampus. 2 stop itu kalau kita waktunya menit kurang lebih 6 menit gitu, 6 menit 7 menit. Nah lumayan lah. Oke. Berarti ada pilihannya ya, walaupun jalan kaki bisa sebenarnya, naik sepeda bisa. Kalaupun enggak ataupun cuacanya enggak mendukung, bisa menggunakan transportasi umum, bis salah satunya. Nah, ngomongin tentang bis, ini salah satu ketakutan juga orang-orang yang mungkin pertama kali datang ke Australia. Iya, betul. Takut nggak tahu informasi. Iya. Terus nanti kalau ditanya saya jadi nggak ngerti gitu. Iya. Nah, biasanya untuk dapetin informasi publik, misalnya tahu rute, kemudian tahu kode bis, itu biasanya dapatnya dari mana? Atau harus punya teman dulu di Australia? Gimana sebenarnya? Oke, sebenarnya itu kembali ke pribadi ya. Kayak mana mau cari info. Kalau saya kemarin cari sendiri nggak bisa. Maksudnya cari sendiri pusing gitu ya. Maksudnya ini apa nih yang kita lihat? Ini gimana cara lihatnya? Nggak pernah tahu bentuknya nggak tahu, gimana ya. ya. Itu pun mungkin harus kita lihat video YouTube tutorial loh ya baru. Nah kebetulan saya udah ada yang sampai duluan. Kan saya tinggalnya di share house, ada sekitar 7 orang di rumah itu. Udah saya kontak juga sebelum sampai, jadi orang tuh udah siap lah. Nah, maksudnya udah siap untuk ada teman lah, nggak sendiri kita kan. Nah, dan waktu saya sampai dari bandara itu juga diantar. Jadi kebetulan diantar sama orang kampus. Jadi kampus ada pick up airportnya, dari airport itu dari airport jauh ke rumah soalnya sekitar 2,5 jam. Wow. Nah, jadi kalau kita jalan sendiri udah selesai Iya, bisa 12 jam bukan 2 jam aja ya. Iya. Jadi diantar ke rumah untuk itu aman. Jadi waktu berangkat itu emang harus diajarin dulu. Nah di sana diajarinnya juga nggak susah. Maksudnya sekali dibilang ini tunjuk, emang kita udah tahu. Nah karena emang semudah itu. Jadwalnya itu pun ada di tiang-tiang di setiap bis stop. Di setiap bis stop tuh ada tiang jadwal dengan kode bus. Nah, jadi kita tunggu kode busnya aja. Kode bus kita itu mau di bus tuh, di bis stop tuh. Karena di setiap bis stop tuh kode busnya cuma ada 2-3 biji. Nah, katakanlah kode bus yang pertama 733, habis itu 651 dan 621. Dan jalur itu cuman bus itu aja yang ada. Oh, jadi dalam satu bis stop itu nggak mungkin ada beberapa ataupun banyak kode bus yang akan lewat sekaligus ya, pasti akan berbeda-beda. Itu di pinggir jalan ya, kecuali di bus loop dia namanya. Kalau bus loop itu dia di tempat besar, misalnya di mall, di sana ada Chatstone namanya, atau di kampus Monash. Kampus Monash itu ada bus loop juga. Di setiap bus loop tuh semua bus masuk ke situ emang. Semua bus yang ada di daerah Clayton masuk ke situ. Karena itu kan pusat kan. Nah, jadi bisa ambil bus yang mana aja, tapi harus kita hafal kode kita nomor berapa. Siap. Nah, berarti gitu. Jenis haltenya pun berbeda-beda. Beda-beda. Jadi emang ada halte utama, ada juga mungkin koridor-koridor kecil yang menjadi koridor pembantu gitu ya. Betul. Nah, ini menarik karena sebagai mahasiswa pasti biasanya lebih mengutamakan menggunakan transportasi umum selain hemat ya. Terus ya banyaklah kemudahan-kemudahannya. Biasanya kalau misalnya menggunakan transportasi umum, kelompok mana sih yang paling dominan? Kalau di sini kita di Banda Aceh juga Transkutaraja biasanya kalau di daerah area tertentu ini banyak mahasiswanya. Kalau di sini banyak ibu-ibu yang mau ke pasar nih gitu. Nah kalau di Melbourne atau mungkin di area-area yang Bang Hafid sendiri pernah ada di sana seperti apa? Kalau di sana kita nggak bisa bilang dominan karena emang semua orang naik bus. Oh iya, jadi nggak ada generasi tertentu, nggak cuma anak kalau muda, orang tua. Kalau bus stopnya dekat sekolah, berarti anak sekolah tuh naik bus semua. Tunggu, anak sekolah di umur usia berapa nih naik bus sendiri? Itu udah dari SD pun kayaknya, karena orang tuh SD kan agak gede-gede orang tuh kan, orang tuh tinggi-tinggi kan. Betul. Kalau kita lihat rupanya orang masih SD. SD itu paling dari kelas 6 ya. Atau udah gede sedikit kan, udah tahu misalnya udah ini tahu ini, udah mulai naik dia. Karena pernah berapa kali saya lihat yang udah kelas 6 ya, tapi masih kecil nggak naik kan. Harus ada guardiannya, nggak dikasih naik. Oh gitu. Karena ada kecil harus ada orang bawaannya namanya. Nah, ada kakak-kakak yang kerja untuk bawa-bawa tuh, nah itu dia. Tapi kalau udah gede sedikit, mungkin yang paling sering saya lihat itu start dari SMP, itu udah banyak ada. Kalau SMP biasanya dekat SMP, itu udah full bus untuk SMP dan SMP. Nah, jadi kalau dekat pasar banyak ibu-ibu. Kalau dekat kampus banyak mahasiswa. Nah, jadi dia karena memang semua naik bus. Kalau di sana mobil itu ada juga mereka kan. Tapi untuk mobil itu susahnya di parkir sebenarnya. Kenapa? Mahal ya? Parkirnya mahal sana. Bukan masalah bensin, tapi masalah parkir sana lebih. Apalagi kalau orang Indo ya. Orang Indo kan kita parkir cuma 2.000 kan atau mobil kan 1.000. Di sana parkir itu ada juga yang free, tapi 30 menit cuman.
ada batasannya dia. Agak buru-buru ya. Iya, jadi kita nggak bisa ngapain. Jadi emang ribet. Oke. Parkir itu ditutup untuk malam ya, malam baru boleh parkir bebas selama sekian. Oh gitu. Jadi nggak ada kelompok dominan karena hampir semua kalangan menggunakan transportasi umum, salah satunya bus ya. Khususnya bus. Khususnya bus. Nah, kalau transportasi yang lain gimana nih? Di sana ada pakai train, yang train itu biasa antar suburb itu kayak kecamatan mungkin ya, atau kabupaten, kecamatan lah mungkin kita bilang ya. Jadi dari daerah saya namanya Clayton itu dari Frankston awalnya, Frankston sampai ke kota itu lumayan jauh dia. Frankston sampai ke kota itu kalau kita hitung jam mungkin kayak ke Biren mungkin ya. Sekitar mungkin jauh lagi tuh atau gimana. Nah, pokoknya dia antar suburb, mengkoneksi antar suburb itu train yang besar. Dia ada banyak juga tapi nggak cuma sedikit, tapi dia menyebar ya. Habis itu ada juga tram sana. Tram itu biasanya di daerah perkotaan yang betul padat, perkantoran mungkin dan government areas. Nah, jadi dia jalan di kota aja. Dia nggak ke suburb, di kota putar ya. Oke. Nah, berarti jenis trainnya pun bermacam-macam ya. Kalau di Indonesia mungkin ada LRT, MRT gitu ya, mirip ada lah ya. KRL. Di sini kita belum ada. Ada sih di di Aceh Utara. Iya, Aceh Utara. Tapi kita belum ada. Tapi udah Anda kan. Iya, tapi ngomong-ngomong tentang transportasi, saya dapat bocoran sebagai ex-staff dari Dinas Perhubungan Aceh ya. Jadi pernah terlibat dalam sistem pemerintahan ini. Sebenarnya ketika sampai di sana ada nggak sih hal-hal yang sebenarnya terlihat sama-sama aja nih dari segi transportasi, dan ada juga hal-hal mungkin yang kelihatan sangat berbeda, mungkin dari budayanya, sistemnya atau seperti apa. Seharusnya Bang Hafid udah tahu. Oke. Mungkin kita mulai dari sistem ya, baru nanti kita boleh silakan. Kalau dari sistem yang bagian paling saya ini luar biasa untuk masalah ketepatan waktu di bagian aplikasi ya. Nah, karena di sana kan semua udah disupport dengan digital. Betul. Di sana ada aplikasi namanya PTV ya. V itu untuk Victoria. Jadi ada tergantung negara bagian. Di Australia kan ada beberapa negara bagian. Kalau di Victoria PTV namanya aplikasinya. Nah, jadi kita bisa langsung cek di situ busnya udah sampai mana, live check. Nah, kalau bus hampir jarang telat. Hampir jarang telat lebih dari 10 menit. Paling telat tuh 2 menit, 3 menit itu paling jauh. Paling lama pun. Paling lama 5 menit mungkin. Nah, jadi kita bisa juga cek di aplikasi udah sampai mana. Nah, itu membantu kali apalagi kita kalau lagi winter di bus stop kita tuh nggak ada halte. Kan dingin tuh. Kita tunggu kita tunggu aja di rumah aja. Oh, ini mau sampai. Udah mau sampai kita jalan. Jadi kita sampai, bisa sampai. Kita nggak perlu tunggu di jalan. Jadi akurasi waktunya jauh hampir lebih pasti, ini ya. Hampir jarang kali salah pun ya kalau kita lihat di situ. Tapi kalau di Google Maps ada juga lumayan sering salah, dia sering blunder. Mungkin karena bukan officialnya. Dia cuma partnership aja. Tapi kalau di kereta api ada lumayan sering sih. Tidak beroperasi mungkin karena pembangunan dan sebagainya. Tapi itu di hari libur. Kalau di hari kerja atau weekdays itu jarang ya. Nah, jarang nggak beroperasi. Nah, itu di bagian sistem ya. Kalau di bagian budaya, saya di sini jarang naik kereta api ya, karena ya di Aceh pertama kita belum ada. Kalau di luar di Medan paling sekali 2 kali cuma naik kereta api. Dan pun nggak rame ya, masih sepi, jadi nggak terlalu bisa kita bilang perbandingan gimana. Tapi kalau di sana di bagian nyerobotnya mungkin nggak ada, tapi di sini juga nggak ada nyerobot kan? Ya kalau di bagian itu nggak ada nyerobot ya? Iya nggak ada juga karena kita nggak rame. Saya nggak pernah di Jakarta untuk naik train, jadi susah juga cara perbandingannya. Oke. Tapi di sana kita bisa bawa sepeda itu yang enaknya. Ke dalam kereta? Iya. Jenis kereta yang mana ini? Itu kereta yang ke suburb, yang menghubungkan suburb. Berarti bukan tram yang di dalam kota tadi ya? Tram dalam kota itu dia lebih kecil dia. Itu dia emang sempit dia sempit. Jadi kita banyaknya berdiri di situ. Banyak berdiri. Ada duduk pun nggak enak kan, sempit kali soalnya. Jadi berdiri semua, nggak muat kereta, nggak muat sepeda. Tapi kalau tren yang menghubungkan suburb itu gede dia emang luas. Emang ada khusus untuk orang disabilitas juga. Disabilitas itu di gerbong paling depan bisa. Oh, jadi dibedakan gerbong ya? Kalau kita mungkin di sini, kalau di Indonesia itu kursi disabilitas. Berarti ini gerbongnya yang berbeda. Gerbongnya. Jadi di setiap gerbong tuh ada khusus kursi, tapi yang khusus betul-betul untuk disabilitas paling depan ya, mau paling depan paling belakang. Pokoknya dekat gerbong masinis lah ya. Di tengah-tengah ada juga, tapi dia nggak khusus kayak gitu dia.
Tapi bisa kita masuk juga. Karena di sana ada kursi roda otomatis Elektrik? tuh. Ya, yang nggak perlu didorong orang, dia jalan sendiri. Itu pakai gitu banyaknya. Oke. Jadi bisa naik terus. Mungkin kalau dia naiknya dari tengah bisa juga, tapi nggak khusus sekali. Oke, berarti bisa naik. teman-teman disabilitas pun sebenarnya punya kemudahan akses juga ya untuk transportasi umum, bahkan tanpa pendamping. Iya, karena dibantu juga sama masinisnya. Kalau ada orang disabilitas yang pakai kursi roda, itu turun masinisnya, dibantu. Karena nanti kan kursi roda dengan tram dengan apa namanya tuh? Dengan jarak ini ya, maksudnya ada jaraknya. Ada jarak, gitu. Nah kan, jadi perlu diambil alatnya lagi. Alatnya dalam tram diambil, taruh situ biar bisa jalan. Gitu. Kalau kan masuk bawah tuh. Agak ekstrim ya. Ya nyangkut nanti. Tiba-tiba ke situ arahnya. Oke. Bicara tentang kemudahan-kemudahan ya, biasanya ada kemudahan-kemudahan di mana kalau kita nih orang lokal, kemudian orang asing, ada masyarakat, ada pendatang dan sebagainya. Kalau di Australia sendiri gimana sih tentang kemudahan-kemudahan ketika kita hadir sebagai warga negara asing? Kemudahan informasi kah atau mungkin ada jenis-jenis kategori kos ataupun pembayaran yang harus diselesaikan ketika harus menggunakan transportasi umum? Baik. Di sana kalau kita udah masuk kita udah masuk itu emang serba praktis. Yang susahnya itu sebelum masuk ngurus visa ya. Ngurus visa karena di sana visa itu mengcover segalanya dalam hal background check. Untuk awal ya, maksudnya untuk awal background check. Jadi kalau kita udah dapat visa, kita udah dapat semuanya. Maksudnya kita udah lapisan satu persyaratan udah lengkap lah. Nah, jadi kita nggak perlu libet kali untuk ngurus-ngurus lain. Dalam hal untuk bayar transportasi kan itu pakai kartu. Nah, kartu itu juga buat kartu itu pun karena kita udah masuk nggak ditanya, nggak diminta KTP kita. Jadi nggak diminta kopi-kopian. Jadi abis bilang aja mau buat kartu, mau buat kartu langsung minta uang $10 atau $16 kita isi, langsung kasih. Itu jumlah yang dibayar sama dengan masyarakat pada umumnya? Ya sama, tidak ada ininya. Kecuali yang tadi yang S1 ya. S1 itu ada namanya concession, concession card. Itu ya khusus untuk undergraduate, untuk student undergraduate ke bawah ya. SMA SD itu dapat concession. Dia setengah harganya, lebih murah. Kita bisa juga bilang kayak gitu, tapi kalau ketahuan didenda ya. Bahaya. Ya, diceknya itu di bus, diceknya. Nah, jadi di sana ada petugas juga. Petugasnya itu random ya. Petugasnya nanti masuk ke bus, dicek tuh pakai HP. Mana kartu kamu? Tanya, cek. Karena di sana kan untuk naik bus tuh tab, ada tabnya, tempat tab kan. Jadi kita tap dulu, berarti kita udah official masuk ke bus tuh. Kalau kita mau turun, kita tap lagi. Nah, berarti udah berbayar kita. Kita uangnya tuh di dalam kartu. Nah, saya pernah dengar ada orang yang nggak mau tap. Iya, nah masalahnya itu. Gimana? Itu mahasiswanya ya. Kok bisa lewat ya? Bisa, karena kan bus itu nggak open ya. Bus driver ya. Bus driver tuh dia nggak ada komunikasi dengan penumpang. Nah, jadi dia cuman jalan, ada bus stop, ada orang berhenti dah. Nah, kalau di bus stop dan dia bus stopnya sepi, nggak ada orang, jalan ya. Tapi kalau ada orang pasti berhenti dah. Nah, nggak ada ngomong, buka pintu langsung naik. Nah, jadi mau kita tap, mau nggak kita tap itu menurut keyakinan masing-masing ya. Tapi masalahnya kalau berhenti di di bus loop. Kalau kita berhenti di bus loop atau di bus stop yang gede, biasanya ada pemeriksaan. Iya, itu dicek. Oh, kamu nggak ada tap nih, turun kan, diminta data, kena peringatan atau kena denda. Nah, kalau berkali-kali nggak tap gimana tuh? Mana tahu orang hobi aja gitu kan? Dideportasi gitu mungkin. Waduh, bahaya juga nih. Tapi biasanya denda dulu. Denda. Nanti kalau nggak dengar kan biasa habis sekali denda kan udah dengar kan biasanya. Kalau misalnya nggak denda, ya mungkin ujung-ujungnya itu ya, mungkin. Saya nggak tahu. Pasti ada tindakan yang jauh lebih serius lah ya. Nah kalau ngomong-ngomong tentang transportasi, biasanya di setiap bisa kita bilang area itu pasti punya titik-titik keramaiannya masing-masing. Nah di luar dari titik keramaian, apakah akses transportasinya masih sama mudahnya atau mungkin ya ada sedikit beda fasilitas, beda kemudahan, informasi dan sebagainya? Ini gimana ya? Di sana sejauh yang saya lihat kayaknya dia merata ya. Merata. Kecuali ke arah pedesaan ya, pedesaan pegunungan itu saya belum dapat bus stopnya. Karena saya suka naik sepeda, jadi pergi ke mana-mana kan. Sampai ke gunung? Iya, ada gunung ya. Karena bagus sana, kayak gunung Teletubbies itu, memang bagus sekali. Bagusan mana di sini? Tiba-tiba nggak mau kalah.
Bagusan Bromo tapi. Ya. Oke, siap ya. Iya, Bromo kan udah jadi gunung tercantik Iya, ya sekarang. betul. Berarti kalau di sana di area pedesaan, pegunungan, bukit dan sebagainya. Ya, bus transportation umum itu nggak ada. Nah, Oke. ya. Tapi kita bisa akses untuk pakai aplikasi ketiga, mungkin yang swasta ya, yang kayak Uber atau namanya di sana khususnya Didi namanya aplikasi itu, taksi juga. Jadi bisa kita telepon untuk menuju ke sana. Tapi untuk katakanlah itu desa yang ada, tapi untuk masuk ke desa itu di pinggir jalan sebelum ke desa itu ada pasti. Karena busnya itu emang udah merata kali dah, udah kemana-mana. Apalagi tempat pariwisata ya, tempat pariwisata pasti ada bus stopnya. Nah pasti ada emang di sana. Jadi mau kita ke namanya ada Brighton Beach kalau di sana, dia itu tempat pantai yang banyak rumah warna-warni itu kalau pernah lihat. Saya pernah lihat lagi tuh. Ya di ada tuh Instagram. teman saya ke sana. Ya. Dia pantainya warna-warni. Bukan pantainya, rumahnya warna-warni. Nah itu ada juga di situ. Oke. Tapi kita bisa kombinasi. Kita bisa langsung naik bus dari rumah kita naik bus langsung ke situ. Tapi itu naik turun banyaknya. Atau kita ke stasiun dulu, naik kereta api ke stasiun terdekat dengan pantai itu, baru kita naik bis. Oke, sebenarnya kurang lebih sama ya kayak kita juga di Banda Aceh mungkin dan Aceh Besar ada beberapa titik-titik yang memang terjangkau sampai dengan ranah tertentu gitu ya. Selebihnya pasti ada transportasi swasta yang bisa jadi penghubung gitu. Kurang lebih dan ngomong-ngomong tentang transportasi ya, ini kan transportasi umum itu akan berhadapan langsung dengan masyarakat lokal yang bahkan kita nggak tahu siapa ya, bahkan kita nggak kenal, tapi mungkin budaya bertransportasinya beda. Ada yang mungkin mau diprioritaskan harus duduk di sini, kemudian nggak senang kalau kita seperti ini. Nah biasanya masyarakat lokal atau mungkin sepengalamannya Bang Hafid ini seperti apa sih ketika berhadapan langsung gitu? Tiba-tiba ada di situasi pernah ada yang arogan gitu, atau pernah ada yang senggol-senggolan gitu, itu gimana kalau di sana? Di sana karena negara luar ya dan juga Western country kan bebas sekali deh emang. Betul. Dan pertama dari segi bebas itu dari segi waktu dan mungkin minum ya. Mungkin minum ya tanda kutip ya. Apalagi pandi-pandi kita lah kalau misalnya saya bisa kasih saran. Kalau bisa pulang itu jangan malam di transportasi umum. Karena kalau malam itu apalagi di train dari kota ke desa katakanlah, saya tinggalnya di desa Clayton. Kalau kita bilang tuh suburb itu kayak desa dia. Nah, itu dari kota ke desa itu biasanya ada orang mabuk. Nah itu kalau malam ya, kan bahaya tuh. Jadi kalau orang mabuk tuh dia kadang teriak-teriak sendiri, tangannya ada bir, itu udah musing-musing dia nggak ngerti dah. Pernah juga nggak ngerti. Itu kita was-was sendiri. Betul. Apalagi kalau kita udah duduk situ, duduknya kita nggak tahu ada dia di situ. Nah, kalau kita pindah bisa jadi dia trigger ya. Kenapa aku pindah misalnya? Apalagi cewek. Apalagi cewek pakai jilbab. Nah, karena di sana ada juga kejadian, tapi nggak jarang ya. Tapi ada kejadian yang begitu. Yang cewek pakai jilbab kan Muslim, kan? Maksudnya biasa kan Muslim kan cewek pakai jilbab kan. Kayak gitu dia pindah kayak gitu, misalnya tertrigger dia, jadi ya beradu lah, misalnya udah marah dia, karena mabuk juga ada, karena merasa dia apa nih, kenapa dia pindah tiba-tiba kan? Nah itu kalau malam ya, nah tapi nggak rame kayak gitu, kalau malam ada beberapa cerita begitu kan, jadi usahakan kalau yang mau ke sana malam itu harus jaga-jaga. Tapi kalau pagi, siang, sore itu aman di sana. Di sana apalagi naik bus transportasi itu dia apa? Mendahulukan orang lain sana. Oh iya. Iya, kalau kita bawa barang banyak, itu kasih duduk kita. Oh gitu. Iya. Jadi Bang Hafid sehari-hari barangnya banyak sengaja ya. Kalau misalnya kita bawa koper kan. Kita bawa koper, kita bawa tas gede, itu bangun orang, nggak perlu kita bilang duduk sini aja katanya. Jadi baik orang tuh. Budaya yang ini ya, salah satu budaya yang harus dicontoh sebenarnya ya. Apalagi ibu-ibu, nenek-nenek itu nggak perlu dibilang, bangun orang, duduk deh. Jadi kalau yang itu salut kita. Nah, tapi ada juga yang aneh-aneh kan, tapi ada juga yang bagus-bagus. Nah, gitu. Nah, biasanya yang apa ya, mungkin tidak tertulis tapi ya bisa dibilang dihindari lah dilakukan, misalnya ketika di dalam subway atau mungkin di dalam bus atau mungkin transportasi umum lainnya, biasanya menghindari apa gitu, karena setahu saya mereka kan sangat menjaga privacy ya. Penggunaan kamera, kalau kita kan sering tuh kalau jalanan bagus kita bikin story. Betul ya. Nah ini jadi salah satu hal yang sebenarnya harus dipertimbangkan juga ketika mungkin rakan Moda mau datang ke Australia. Ada nggak hal-hal yang ya sedikit kita jaga-jagalah ketika ada di sana? Di sana tetap banyak copet ya. Tetap apalagi di daerah kota ya.
Aduh, jadi kayaknya lebih kalau- aman kita di sini ya kalau copet ya. Ya mungkin Semoga. lebih aman mudah-mudahan ya. Semoga. Di sana kalau misalnya rekam-rekam itu juga kita lihat juga kita rekamnya kemana. Kalau misalnya kita mau rekam, kan nggak semua juga mau masuk kamera kan. Betul. Kadang ada yang orang tertrigger lagi mabuk, dia kadang siang ada juga. Emang bahaya ini saya orang mabuk ya. Yang bahaya orang mabuk. Orang yang biasa nggak apa-apa. Maksudnya Oke. kalau kita record dia pun nggak apa-apa dia. Yang Oke. penting jangan kita record di muka dia ya. Jangan begini ya, kan udah. Mungkin kalau kamu gerak ya udah nggak lah masalah gitu ya. Nah, Oke. Tapi kalau itu bahaya di situ. Habis itu kalau yang di bus ya, di bus itu biasanya kalau ada yang space emang ada dia namanya personal space ya. Kadang orang nggak mau juga itu duduk dekat kali ya, kayak di sini lah sama lah kurang lebih kan. Oke. Nah jadi paling pandai-pandai kita personal space itu tadi. Nah itu ya. Baik. Nah, bicara lagi tentang transportasi ya dan hal-hal yang mungkin bisa kita adaptasi. Nah, ini kan tadi bicara udah panjang ya kan, udah memberikan banyak informasi. Sebenarnya memungkinkan nggak sih kita mengadaptasi mulai dari budaya transportasinya atau mungkin kebiasaan-kebiasaannya, bahkan sistem-sistemnya yang mungkin bisa kita adaptasi. Kalaupun ada, biasanya apa nih? Ataupun hal apa yang mungkin bisa jadi harapan lah untuk kita memperbaiki diri gitu loh. Silakan Bang Hafid. Kalau dari saya mungkin sepengetahuan saya ya sebagai mahasiswa ya, maksudnya kan belum. Enggak, sebagai ex disuk aja ya. Gak disebut nih gimana produser nih. Jadi yang paling bisa dalam waktu dekat ya, kalau yang bisa direalisasikan ya peningkatan kesadaran naik transportasi umum lah. Ya, Oke. paling ningkatin sosialisasinya untuk naikin umum. Karena di sana sosialisasi untuk naik angkutan umum emang nggak ada lagi. Karena memang sudah selesai udah kali ya selesai fasenya ya. fase itu. Jadi orang tuh udah di fase itu udah selesai, tinggal fase sarananya aja. Jadi Oke. misalnya armadanya itu di Clayton tuh ratusan tuh. Wow. Jadi banyak kali armada busnya. Jadi orang nggak ada komplain masalah nggak ada bus. Karena memang ada. Ya. Yang nggak ada tuh karena dia nggak tahu jadwal ya. Tak kemana dia perginya. Nah, Oke. karena jadwal satu untuk rute saya itu ada 3 bus, 3 armada yang lewat. Dan itu setiap jam ada. Nah, kan emang nggak kurang. Nah, tapi itu kan lumayan lama karena kan banyak juga biayanya kan. Nah, paling ya menurut saya itu paling emang harus kesadaran. Karena kita kan setiap tahun tuh ini terus apanya itu? Jumlah motor sini, jumlah Honda kendaraan itu betul udah ya. banyak kali kan kalau kita lihat ada. Ya. Emang dari situnya emang susahnya kan. Jadi emang kesadaran masyarakat mungkin harus ditingkatkan lagi menurut saya yang paling penting. Ya sosialisasi lah yang lebih ini kan lebih dibanyakkan. Walaupun sekarang udah banyak juga kan. Betul. Tapi memang butuh waktu ya mungkin. Ya, betul sekali. Jadi kesadaran masyarakat nih seharusnya kalau nggak disosialisasikan pun masyarakat sekarang kan harusnya bisa mendapatkan informasi ya, kemudian ya menerapkan budaya bertransportasi yang baik ya. Jangan emosian. Istighfar ya kalau kata saya, sabar-sabar. Makanya kalau jalan itu jangan mepet waktu. Jadinya tuh buru-buru. Bawaannya mau marah-marah aja ya. Jadi kalau misalnya spare waktunya agak lebih lama ataupun lebih prepare dengan jarak perginya, harusnya sih insya Allah aman-aman aja gitu. Berarti itu satu hal yang bisa diadaptasi. Iya. Diadaptasi untuk kita masyarakat Indonesia. Karena kalau di comparing dengan Australia kayaknya masih belum, kalau kata orang sih nggak apple to apple ya. Ini bukan apple to apa ini satu lagi. Karena yang satunya sudah melewati fase sosialisasi, yang satu lagi masih butuh ya, masih butuh dan juga masih tahap awal. Dan mungkin terakhir saya justru mau nanya, nggak terakhir sih. Ada beberapa lagi. Udah tenang boleh. ya. boleh. Saya justru mau nanya terkait culture shock. Culture shock ya? ini kan setiap orang punya beda-beda ya. Walaupun saya mungkin punya sendiri, tapi culture shock dari Bang Hafid sendiri ketika sampai, ketika tinggal dan harus berinteraksi dengan orang lokal ini seperti apa? Oke. Culture shock yang paling nggak sesuai ekspektasi ya. Yang nggak sesuai ekspektasi itu bukan. Ketidakpedulian orang dengan kita. Nah, jadi kita itu kalau di sana itu kalau dulu anggapannya nanti dilihat-lihat kan di ini kan di apa mungkin takut terlihat gini, iya, terlihat gitu ya. Nah, sampai sana rupanya kita ini bukan main karakter ya kita ulah. Kita cuma NPC juga di sana. Jadi orang nggak ada yang peduli dengan apa yang kita lakukan. Jadi mau kita mau ngapain, mau apa, semua itu serba individualistik lah kita bilangnya. Kalau di sana ya di Australia tuh orang betul, kalaupun orang kita jumpa di kampus itu kita saling sapa, tapi itu cuman di surface level aja. Kita nggak ada deep conversation dengan orang. Jadi cuman
hey how are you? Kita jawabnya kan apa? Dia nggak perlu kita jawab panjang-panjang. Kita bilang I'm good, udah habis tuh. Itu udah expect dah itu. Udah terus lewat dia. Lewat dah, nggak perlu kita bilang hi how are you. Abis itu kita bilang kita jelasin panjang lebar hari kita. Nggak perlu ya. Nggak perlu. Jadi orang nggak peduli juga. Maksudnya kayak gitulah katakanlah. Jadi dulu anggapannya sampai sana, oh ini nggak bisa ngomong, nggak bisa ini. Sampai sana kita ngomong asal-asal, pokoknya dia ngerti, kita ngerti, oke, fine. Jadi habis ceritanya. Body language sangat membantu ya. Body language membantu. And this ya. Yeah. This one. Karena orang ini ngomongnya kayak gitu juga. Maksudnya orang yang native kan, ya cuman ini ya. Kayak gitu ngomongnya pendek-pendek juga ya. Dulu anggapannya mungkin karena kebanyakan nonton IELTS Conversation ya. Aduh. Ini ekspektasi udah segini nih ya. Sampai sana ngomongnya kayak basic aja lah kita lihat. Ya. Jadi mungkin dari segi itu. Dari segi cuaca juga lumayan ya. Cuaca di sana dulu saya kira orang melebih-lebihkan. Katanya satu hari itu ada 4 cuaca katanya. Bukan 1 tahun, 1 hari katanya. 1 hari, iya betul. Katanya tiba-tiba panas, tiba-tiba hujan. Ini benar nggak sih? Iya, kemarin setelah winter ya. Setelah winter tuh kejadian. Karena waktu winter emang winter aja, dingin aja. Tapi setelah winter itu spring kemarin. Spring nggak salah. Ya. Setelah winter itu masih dingin. Tapi kadang ada trial yang ada trial panasnya. Ada trial musim panas sehari ya. Jadi sehari itu 29 panas kan? Panas di tengah hari-hari dingin ada hari panas? Enggak, besoknya maksudnya. Besok itu yang pertama kan. Yang pertama besok tiba-tiba panas lagi. Besok udah dingin lagi. Nah, itu yang akhir spring kemarin, akhir bulan kemarin lebih parah lagi. Paginya dingin, emang dingin, beku kami. Masa enggak beku aja. Masa dingin ya? Dingin sampai harus pakai heater dan sebagainya. Waktu pakai jaket keluar tiba-tiba sana panas emang. Jadi bawa jaket dingin tadi kan, udah ketetengan itu jaket dingin. Begitu. Ya. Habis itu tiba-tiba hujan. Nah, hujan habis itu kadang-kadang hailstorm. Jadi di sana itu ada juga hujan es, bukan hujan salju, hujan es tapi. Oke. Jadi es batu. Es batu memang jatuh kemarin. Nggak dikasih keluar. Enggak, kalau hujan air kita pakai payung ya. Hujan es pakai apa ya kalau boleh tahu? Biasa orang-orang di sana pakai apa tuh? Orang sana udah prepare. Jadi di tas tuh gede kan, bukan isinya laptop, isinya pertama jas hujan, payung itu pasti udah ada. Oke. Nah, jadi apalagi kalau lagi masa musim hujan ya. Yang susahnya itu kalau ditulis di cuaca tuh hujan. Oke. Karena bisa jadi itu nggak hujan. Jadi orang bawa payung rupanya panas. Nah, jadi ribet sedikit ya. Nah, berarti cuaca jadi salah satu culture shock juga ya. Ya, sangat luar biasa. Nah. Untuk makanan gimana? Makanan. Ada kesulitan menemukan makanan-makanan yang selera Indonesia ataupun selera Acehnya dapat gitu. Iya. Kalau di sana makanan kita ada namanya Hong Kong Store namanya. Hong Kong Mini Market gitu-gitu. Asian Mart. Asian Mart gitu ada juga kan jenisnya kan. Jadi di situ emang ada bumbu Asia. Jadi bumbu Indonesia ada, Indomie ada juga situ, Indomie goreng kan. Saya kemarin bawa banyak Indomie, rupanya situ ada, dah rugi bawa banyak nih. Kurang research. Iya. Ada kecap bangau semua ada situ kan. Yang kita pikirkan untuk bumbu Indonesia ada di situ. Ternyata ada. Jadi kalau emang mau pergi nggak usah banyak kali bawa bumbu. Nah, kalau masalah daging itu di sana juga ada namanya halal bacer. Nah, halal bacer itu perdagingan. Jadi daging ayam, daging sapi, daging kambing, domba, itu ada di situ domba. Ya, itu dipotongnya halal kan. Karena kalau di supermarket kan biasa potong pakai mesin. Nah, kita takut-takut juga kayak mana. Walaupun ada juga research kemarin bilang kalau yang dipotong di supermarket itu udah halal juga, tapi kita nggak tahu juga ya. Nah, bisa jadi ya gimana. Jadi untuk aman ya yang pergi ke daerah yang misalnya ke yang bacer punya orang Middle East biasanya, orang Pakistan, orang sana biasanya orang tuh buka bacer di situ. Yang dari Aceh ada juga namanya halal food, halal bacer juga. Tapi di Melbourne belum ada, itu di Sydney yang ada. Orang Aceh yang punyanya. Nah, iya, beneran orang Aceh ya? Orang Aceh punya halal bacer juga dia. Wow, luar biasa. Jadi sebenarnya untuk makanan nggak menemukan kesulitan yang terlalu berlebih gitu ya? Kesulitannya masak sendirinya aja ya, belum pas. Oh, jadi sejauh ini Bang Hafid masak sendiri? Iya, karena kalau nggak ada catering mahasiswa ya? Catering kita harus catering ke orang, kita minta juga tapi ya itu juga ya secara personal aja. Mungkin kalau dia bisa, tapi rata-rata yang di sana itu kuliah semua, jadi nggak sempat ya. Jadi mungkin kalau nggak suaminya kuliah, istrinya yang kuliah. Itu kadang kalau suaminya nggak kuliah jaga anak kan susah juga, nggak bisa juga ada catering sama ya ujungnya. Emang harus masak sendiri. Masak sendiri, tapi sebelumnya masak sendiri walaupun di Indonesia gimana? Indonesia dimasakin istri ya.
Waduh, tapi nggak apa-apa. Sun akan dimasakin istri juga Iya, kan ya. insyaallah. Oke. Dan mungkin kalau rekan muda juga pengen nih atau mungkin punya rencana untuk entah itu melanjutkan studi atau mungkin untuk nyobain work holiday visa. Iya, betul. Nah, untuk yang pertama kali di sana, yang paling menjadi pertimbangan, mungkin beberapa poin utama deh yang harus dipertimbangkan sebelum sampai di Australia, itu apa aja? Versi Bang Hafid nih, karena setiap orang punya versi berbeda-beda ya. Ini persiapan maksudnya? Persiapan, betul. Persiapan ya? Oke. Ya. Persiapan yang paling penting itu kedatangannya kapan mungkin ya. Karena kan di sana ada winternya. Walaupun kita bilang, oh saya tinggal di Takengon, saya bisa karena saya Takengon dingin kan. Takengon mau diadu-adu sama Iya. Australia ya. Tapi Ternyata tapi di sana dingin di Australia itu dia dinginnya nusuk dia. Jadi sangat menusuk. dingin kering ya. Ya. Jadi bagusnya itu datang jangan winter. Bagusnya datang itu sebelum winter untuk persiapan kedatangan. Karena kita bisa beli jaket winter dan suhu kita itu juga perlahan-perlahan mengadaptasi. Ya. Kalau kita tiba-tiba sampai langsung dingin kan emang kadang ada yang demam. Ya. Nah, saya kemarin 3 hari 4 hari flu, tapi untung nggak demam ya. Oke. Dan itu habis flu emang langsung suntik flu. Habis siap flu, ada suntik flu di sana untuk dingin ya. Nah, jadi untuk itu bisa juga. Nah, jadi supaya menghindari hal itu, siapa tahu kita kondisi tubuhnya beda-beda dan demam kan susah juga. Mending sebelum winter ya. Biasanya winter itu bulan Juli dia di sana, bukan di akhir tahun, tapi di tengah tahun ya. Jadi sebelum winter bisa kita pergi ke sana untuk hal itu ya. Yang selain itu tempat tinggal juga harus penting. Karena kan walaupun di sana banyak bis stop, tapi kalau udah masuk ke dalam udah nggak banyak lagi karena di sana perumahannya banyak. Ya. Nah, karena kadang kita kan sebelum sampai itu sering cari di internet kan di mana tinggal. Oh, sini kita bisa tinggal. Karena kita bisa pesan dari Indonesia untuk tempat tinggal. Tapi kan kita nggak tahu itu tempatnya kayak mana. Maksudnya kita belum cek Lingkungannya gitu ya, transportasinya, area dan sebagainya. Oke. Transportasi itu penting karena emang orang pergi itu naik transportasi umum. Kalau naik transportasi sendiri itu di parkir tadi paling ribet sebenarnya. Oke. Bukan di bagian mahal bensin, mahal mobil, enggak. Mobil sana murah kali. Oke. 30 juta ada depan mobil. Aduh. Gimana? Beli nih? Iya. Jadi mobil kalau bahasanya tertitik lah sana. Banyak kali. Itu bahasa Inggrisnya. Tertiti. Tertitik di sana. Jadi itu persiapannya ya. Iya, Jadi harus betul-betul research lapangan ya. ya, rencana perjalanannya dimatangkan lagi. Jadi nggak hanya dari aspek mungkin kalau nyari tempat tinggal, tapi juga cari informasi terkait lingkungannya, kemudian aksesnya yang Ya, paling aksesnya penting ya, dan area-area yang mungkin akan jadi area di mana rekan muda jadi bekerja mungkin, studi atau mungkin untuk sekedar berkunjung aja. Gitu. Iya, betul. Mungkin terakhir untuk adik-adik mahasiswa yang ingin melanjutkan ini kan. Aduh, Bang Hafid keren ya, LPDP ke Australia gitu, persiapannya gimana sih gitu, dan mungkin ada tips-tips versinya Bang Hafid juga, mana tahu ada yang ingin menyusul untuk melanjutkan studi di Australia, silakan. Oke, iya. Pesan-pesan lah mungkin ya. Boleh. Untuk adik-adik mahasiswa ya. Sebenarnya itu kalau kita bahas persiapan itu lumayan panjang ya. Nah, jadi bisa menghubungi nomor di bawah ini nanti. Waduh, panjang nih. Tapi untuk singkatnya persiapan itu memang butuh waktu dia, dan juga kita butuh namanya bakar duit lah kita bilang ya. Ya, investasi ya. Investasi. Tapi investasi ini nggak bodong ya. Maksudnya ini betul-betul. Betul. Nah, jadi investasi itu harus berani. Kita harus berani keluarin uang yang bukan sedikit. Ada yang mulai dari 5 juta, 6 juta, dan kawan saya yang paling banyak keluarin uang itu 20 juta. Ini untuk apa Bang? Sogok siapa Bang? Bukan ya? Bukan. Oh, bukan. Ini persiapan untuk semua. Jadi dia emang bukan dari bahasa Inggris jurusan. Kebetulan saya jurusan bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggris udah lumayan lah maksudnya. Basic udah ada. Tapi kalau si kawan ini, dia habis kita 20-an itu untuk persiapan bahasa Inggris saja. Itu belum persiapan mahasiswa. Oh, berarti mempersiapkan berkas-berkas yang diinginkan Bukan, ya? skill maksudnya. Oh, skill yang diinginkan. baik. Dia persiapan IELTS, itu harus ke Pare, itu pesawatnya lagi, lesnya lagi, biaya Aduh, hidupnya ya, oke, lagi. oke. Habis itu tes IELTS lagi. Belum tentu sekali kan? Kalau Ya. sekali alhamdulillah. Ya, Kalau betul. 3 kali 3, 9 juta berarti untuk tes saja. Mantap. Itu baru bahasa Inggrisnya aja. Baru setelah itu beasiswanya. Nah, tapi kalau untuk adik-adik mahasiswa yang masih kuliah, persiapan itu dimulai dari ya untuk organisasi aja. Nah, masa organisasi karena rata-rata beasiswa apalagi LPDP yang lagi banyak kali buka karena tiap tahun tambah. Untuk tahun ini 100-an orang yang dari Aceh. Ya. Kalau tahun saya itu 50. Oke. Wow, 2 kali lipat ya. Ya, naik terus. Nah, Oke. dari totalnya juga naik terus. Tahun ini 1.600 kayak gitu, satu Indonesia. Nah, jadi kan naik terus. Habis itu LPDP itu masalah uang nggak perlu ditanya lagi. Ya.
AS saja kalah sekarang. Aduh. Ya. Dulu AS nggak ada lawan, tapi sekarang LPDP udah nomor 1. Luar biasa. Pantas nih Iya. kita lihat gadget baru terus nih Bang Hafid. Ya, Luar jadi biasa. emang butuh waktu perjuangan ya. Yang Ya. penting pengorbanan gitu. Orang yang misalnya kita lihat, hebat kali dia. Itu udah berapa waktu dia keluarin, udah berapa uang dia habiskan untuk itu. Kita jangan fokus di hasil akhirnya, tapi emang perjuangan itu pasti banyak. Oke. Nah, ya, jadi ujungnya biasa orang fokus kalah. Oke, itu dia. Berarti persiapkan ya kalau ada sesuatu yang ingin dicapai ya. Jadi persiapannya juga jangan setengah-setengah dan persiapkan secara maksimal, secara ya bisa dibilang secara serius ya. Yeah. Karena kadang-kadang maksimal terus ada momen-momen gak serius. Itu kadang juga bikin mungkin hasilnya jadi kurang memuaskan. Harus cari support system juga. Aduh. Beda ya. Atau at least ini lingkungan ya. Lingkungan yang itu mendukung. mempengaruhi. Iya, karena pertemanan boleh kan? Ya, Pertemanan boleh ya? gitu. Ya. Oke. Itu emang pertemanan. Cukup ya. Cukup. Kalau gitu terima kasih juga rekan Moda yang sudah dengerin podcast kita selama beberapa menit ini. Semoga dari obrolan kita hari ini juga bisa dapetin informasi ya yang bermanfaat. Amin. Yang berguna juga untuk rekan Moda yang sudah ada di Australia maupun akan menyusul untuk datang ke Australia. Apapun rencananya akan kita doakan semoga semuanya lancar. Amin, gitu. ya. Dan kalau begitu kita juga harus pamit. Terima kasih untuk rekan Moda yang udah dengerin. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Kalau begitu saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.